Halo, assalamualaikum. Nama saya Olivia Rufisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi, di mana akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar organ reproduksi pria. Nah, organ reproduksi pria itu terbagi menjadi dua, wanita juga, eksternal dan internal atau luar dan dalam. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, penis. Penis ini termasuk ke dalam organ reproduksi pria bagian luar. Kemudian ada skrotum, sama juga reproduksi pria bagian luar. Dan di sini ada testis. Nah, ini ada epididymis. Kemudian salurannya ini namanya vas deferens. Saluran vas deferens yang menghubungkan antara testis dengan uretra. Kemudian di sini ada saluran ini namanya uretra. Kalau yang ini namanya yang ini namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat tepat di bawah kandung kemih. Nah, kemudian di sini ada vesika seminalis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria bagian luar. Yang pertama di sini ada penis. Nah, penis ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada batang penis dan kepala penis. Penis ini fungsinya sebagai alat kopulasi atau sebagai alat untuk hubungan seks. Nah, fungsi lainnya yaitu tempat keluarnya urin dan sperma. Nah, kemudian ada skrotum. Skrotum ini fungsinya untuk membungkus testis. Nah, si skrotum ini fungsi lainnya yaitu untuk menjaga testis testis supaya lebih stabil, agar spermatogenesis dapat terjadi. Nah, selain itu di skrotum ini terdapat jaringan ikat, otot polos, dan juga lapisan kulit. Ini saya akan menjelaskan organ reproduksi pria bagian dalam. Nah, di organ reproduksi pria bagian dalam ini, yang pertama di sini ada testis. Nah, di testis ini terdapat tubulus seminiferus yang fungsinya untuk membantu proses spermatogenesis. Nah, di dalam testis juga terdapat sel Leydig dan sel Sertoli. Nah, panjang testis itu sekitar 4,5 cm dengan diameter 2,5 cm. Di atas testis ini ada epididymis. Nah, epididymis ini tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, di sini di epididymis sperma akan disimpan sampai sperma matang. Nah, setelah sperma matang, sperma akan dialirkan ke vas deferens terus menuju ke uretra. Jadi di sini ada vas deferens. Yang ini vas deferens. Vas deferens merupakan saluran reproduksi yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Vas deferens juga merupakan saluran dikeluarkannya sperma. Selanjutnya ada uretra. Uretra ini tempat keluarnya urin dengan sperma. Tapi urin dengan sperma itu tidak keluar secara bersamaan. Kenapa? Karena urin dengan sperma keluarnya itu sudah diatur oleh oleh kontraksi dari si kelenjar prostat ini. Kemudian selanjutnya ada vesika seminalis. Ini di sini ada vesika seminalis. Nah, vesika seminalis ini sebagai tempat penyimpanan sperma dan juga melindungi sperma, di mana di dinding vesika seminalis ini akan menyekresi atau menghasilkan lendir yang mengandung sultosa, asam amino, asam askorbat yang fungsinya untuk menutrisi si sperma. Selanjutnya kita akan beralih ke kelenjar. Yang di reproduksi pria ini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar prostat dan kelenjar Koper. Pertama saya akan menjelaskan kelenjar prostat dulu. Kelenjar prostat ini
terletak di bawah kandung kemih. Nah, di mana kelenjar prostat ini akan menghasilkan cairan yang bersifat basa yang fungsinya untuk menetralkan asam pada fase efferentia atau cairan yang dihasilkan oleh vagina. Kemudian dari kelenjar prostat kita akan menuju ke kelenjar Cooper, di mana kelenjar Cooper ini terletak di pangkal uretra. Nah, kelenjar Cooper ini menghasilkan cairan mukosa yang fungsinya sebagai pelicin. Setelah saya menjelaskan organ reproduksi pria, saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita. Nah, di gambar ini terdapat organ reproduksi wanita bagian dalam, yang mana bagian-bagiannya itu vagina, kemudian di sini ada uterus, ada tuba falopi, sepasang kanan dan kiri, dan juga ovarium kanan dan kiri. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang vagina. Nah, vagina ini terletak di belakang kandung kemih dan uretra, dan berada di atas anus. Di vagina ini fungsinya sebagai tempat keluarnya darah menstruasi, tempat keluarnya bayi saat persalinan, dan tempat masuknya penis saat hubungan seks. Nah, si vagina ini memiliki pH 3,8 sampai 4,2. Kemudian di sini ada uterus. Nah, di uterus ini ada 3 bagian, yaitu bagian atas namanya fundus, kemudian bagian tengah namanya corpus arteri, kemudian bagian bawah yaitu cervix. Nah, uterus ini memiliki 3 bagian, yaitu yang bagian luar yang berhubungan langsung dengan rongga perut, yaitu namanya perimetrium. Kemudian di bagian tengah, yaitu lapisan paling tebal, namanya myometrium. Nah, yang ini yang berhubungan langsung dengan uterus itu namanya endometrium. Uterus terletak di rongga pelvis di antara kandung kemih dengan rektum. Berat uterus berkisar 30 sampai 40 gram. Nah, uterus ini tuh berongga. Biasanya pada perempuan uterus ini sedikit condong ke depan. Kemudian di sini selanjutnya ada tuba falopia. Tuba fallopi ini ada sepasang kanan dan kiri. Tuba fallopi memiliki panjang 10 cm dan ujungnya ini seperti jari-jari yang disebut dengan fimbre, di mana fungsinya ini untuk menangkap ovum yang telah dilepas oleh ovarium. Setelah dari tuba fallopi, kita akan menuju ke si ovarium. Ovarium ini ada 2, kanan dan kiri, alias sepasang. Nah, ovarium ini tempat menghasilkan ovum atau sel telur, dimana juga ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovum terdiri dari medula dan korteks. Oke, lanjut. Di gambar ini adalah gambar organ reproduksi wanita bagian luar, dimana bagian-bagiannya itu ada mons pubis, ada klitoris, ada uretra, ada hymen, ada labia minora, labia majora, ada orificium vagina, ada perineum, dan ada anus. Nah, kemudian di mons pubis ini ketika kita beranjak dewasa, ketika kita sudah balik, itu akan tumbuh bulu-bulu halus di sekitarnya. Nah, selanjutnya di sini ada klitoris. Klitoris ini merupakan bagian yang terdapat jaringan sensori klitoris. Ketika terisi penuh dengan darah akan terjadi ereksi, yaitu fungsinya sama seperti penis laki-laki. Nah, selanjutnya di sini ada labia majora dan minora. Nah, labia majora ini letaknya menyatu dengan mons pubis sampai perineum. Kemudian labia majora ini memiliki banyak jaringan sebasea. Nah, di antara labia majora terdapat kulit kecil tipis yang disebut labia minora, di mana labia minora ini masing-masing dibagi menjadi 2 lapisan kulit dan bersatu membentuk prepusium
yang letaknya di depan klitoris dan frenulum di belakang klitoris. Selanjutnya ada orifisium vagina. Orifisium vagina ini letaknya di orifisium uretra. Orifisium vagina ditutupi oleh membran sel kulit yang disebut himen, di mana fungsinya ini untuk melindungi vagina dan organ internal lainnya. Yang terakhir ada perineum. Perineum ini bentuknya seperti segitiga, memanjang ke bawah dari dasar labia minora sampai ke anus. Perineum ini terdiri atas jaringan ikat, otot, dan lemak. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cintaku pada